Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Kita ketemu lagi bersama channel pembelajaran IPA SMP. Di video kali ini kita akan mempelajari materi IPA di kurikulum Merdeka tentang unsur, senyawa, dan campuran. Sebelum belajar, yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe dulu channelnya, klik loncengnya, like dan share sebanyak-banyaknya pada teman-teman supaya kita bisa belajar bersama ya. Unsur, senyawa, dan campuran adalah konsep dasar dalam kimia. Mengetahui perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran penting dalam memahami sifat dan reaksi kimia dari berbagai zat. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari unsur. Unsur adalah zat tunggal yang sudah tidak dapat dibagi lagi menjadi zat lain. Contohnya adalah emas dan besi. Untuk memudahkan penyebutan nama terhadap unsur-unsur, para ilmuwan sepakat untuk menyamakan penyebutan nama dan simbol unsur. Lembaga yang menangani hal ini bernama International Union of Pure and Applied Chemistry. Nah, berikut ini penamaan dan simbol unsur. Penamaan dan simbol unsur mempunyai beberapa aturan. Yang pertama, penamaan menggunakan bahasa Latin. Contohnya karbon. Yang kedua, simbol unsur diambil dari huruf pertama dengan ditulis huruf kapital. Contohnya karbon, karena huruf pertama menggunakan huruf C, maka huruf C sebagai simbol unsur karbon. 3. Jika dua unsur dengan huruf pertama sama, maka unsur kedua ditambah satu huruf dengan ditulis huruf kecil. Begitu juga dengan kuprum atau tembaga disimbolkan dengan huruf Cu. Ada banyak sekali unsur yang terdapat di alam ini. Oleh karena itu, unsur di alam dikelompokkan menjadi 3 kelompok. 1. Unsur logam. Yang kedua, unsur non-logam. Dan ketiga, unsur metaloid atau sering disebut semi-logam. Unsur logam mempunyai sifat-sifat kuat dan tidak keras, mudah ditempa dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan, dapat menghantarkan listrik. Contoh unsur logam misalnya aluminium, berilium, dan timbal. Kedua adalah unsur non-logam. Unsur non-logam mempunyai sifat yang berkebalikan dengan unsur logam. Pertama, tidak dapat ditempa. Kedua, tidak mengkilap. Dan ketiga, daya hantar listriknya rendah atau tidak dapat menghantarkan listrik. Beberapa unsur yang dikelompokkan ke dalam kelompok unsur non-logam antara lain adalah sebagai berikut. Keberadaan unsur non-logam menjadi sangatlah penting karena unsur non-logam adalah unsur pembentuk tubuh kita. Berikut beberapa elemen unsur pembentuk tubuh kita. Unsur non-logam dapat bermanfaat untuk beberapa keperluan, antara lain karbon sebagai bahan pengisi batang pensil. Senyawa bromin digunakan untuk membersihkan air di kolam renang. Nitrogen adalah salah satu unsur dalam pupuk untuk tanaman. Kelompok unsur yang ketiga adalah unsur metaloid atau sering disebut semi-logam. Unsur yang dimasukkan dalam kelompok ini adalah unsur peralihan antara logam dan non-logam yang memiliki sifat logam dan non-logam. Sifat yang pertama adalah rapuh dan tidak keras. Kedua, berupa padatan. 3. Dapat menghantarkan listrik dengan kondisi tertentu atau disebut semikonduktor. Contoh unsur semilogam adalah boron, silikon, arsenik, stibelium, germanium, polonium,
dan terulium. Berikutnya, kita akan membahas tabel periodik unsur, yaitu tabel yang menampilkan setiap unsur dalam sistemnya berdasarkan sifat unsur tersebut. Tujuannya adalah untuk memudahkan mengenal unsur-unsur melalui pengelompokan. Tabel periodik unsur adalah tabel yang memuat seluruh unsur yang telah ditemukan di alam semesta, baik unsur alami maupun unsur buatan. Tabel periodik yang digunakan saat ini diinisiasi oleh Dmitri Mendeleev, seorang ilmuwan medio abad ke-19. Topik tabel periodik unsur ini akan kalian pelajari lebih lanjut di jenjang selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan mempelajari konsep unsur dan atom. Suatu unsur tersusun atas atom-atom. Atom adalah bagian terkecil dari zat, tetapi ternyata di dalam atom terdiri dari proton yang bermuatan positif dan terletak pada inti atom, dan neutron bagian inti atom yang tidak mempunyai muatan listrik atau dikatakan netral, serta elektron yang bermuatan negatif dan bergerak mengelilingi inti atom. Berikut kita perkenalkan tentang molekul dan senyawa. Molekul adalah gabungan dua atom atau lebih. Jika atom-atom yang bergabung adalah atom sejenis, maka molekulnya disebut molekul unsur atau kita sebut sebagai unsur saja. Sedangkan jika atom yang bergabung adalah atom-atom tak sejenis, kita sebut sebagai molekul senyawa atau kita sebut senyawa saja. Contoh molekul unsur: klorin atau Cl2, oksigen atau O2, ozon yang merupakan gabungan 3 atom oksigen. Contoh molekul senyawa adalah air atau H2O, asam klorida atau HCl, glukosa atau C6H12O6. Berikutnya, mari kita bahas tentang senyawa. Senyawa adalah zat yang dibentuk oleh dua jenis unsur atau lebih. Walaupun tersusun dari unsur, tetapi sifat senyawa berbeda dari unsur penyusunnya. Contohnya adalah senyawa H2O atau air, tersusun dari gabungan dua atom unsur hidrogen dan satu atom oksigen. Serta CO2 tersusun dari satu unsur karbon dan dua unsur oksigen. Perhatikan ilustrasi berikut yang menggambarkan tentang molekul-molekul yang bergabung membentuk senyawa. Contohnya pada senyawa CO2 atau karbon dioksida, yang merupakan gabungan dari molekul unsur karbon dan senyawa oksigen. Senyawa terbagi menjadi beberapa jenis. 1. Senyawa organik. Senyawa organik dibangun oleh atom karbon dan hidrogen sebagai penyusun utamanya. Contohnya C6H12O6 atau glukosa dan CH4 atau metana dan lain-lain. Adapun senyawa anorganik adalah senyawa yang dibentuk dari unsur logam yang berikatan dengan unsur logam atau non-logam lainnya. Contohnya garam dapur atau NaCl yang dibentuk dari unsur natrium atau Na dan klorida atau Cl. Juga H2O atau air yang dibentuk dari unsur hidrogen dan oksigen dan masih banyak lagi yang lainnya. Beberapa contoh senyawa di sekitar kita contohnya adalah air atau H2O, gula atau sukrosa yang rumus kimianya C12H22O11, garam dapur atau NaCl, vitamin D yang terdapat pada berbagai macam makanan, magnesium hidroksida,
Magnesium hidroksida adalah senyawa dalam antasida yang digunakan sebagai obat pereda sakit lambung. Senyawa ini bekerja efektif menurunkan jumlah asam lambung yang terbentuk saat gangguan pencernaan terjadi. Nah, masih ada satu lagi materi pada bab ini, yaitu tentang campuran. Campuran akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ditunggu pada materi unsur senyawa dan campuran part 2 ya. Selamat belajar dan tentunya tetap semangat. Mudah-mudahan materi ini dapat membantu belajar kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.